Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta keluarga, teman-teman, para kerabat, juga para tokoh dan atau sebagian warga bangsa ini yang mendukung perjuangan mereka berdua, niscaya senang, gembira karena Polda Metro Jaya atau pihak kejaksaan menangguhkan sementara penahanan mereka. Memang ini merupakan bagian dari prosedur hukum formal. Yang tersangka dan ditahan bisa ditangguhkan penahanannya. Bisa berupa tahanan rumah, tahanan kota, dan sejenisnya. Asal ada alasan yang cukup untuk itu. Apalagi ada pihak kredibel yang menjaminnya. Dan sudah diumumkan di publik tuh, Profesor Din Samsudin menjamin agar mereka tidak ditahan di sel kejaksaan atau sel polisian. Namun bagi saya ada dua faktor penting dan saya kira ini yang menentukan kenapa mereka bisa ditangguhkan penahanannya. Pertama, reaksi publik yang begitu luas. Sejumlah tokoh turun gunung, bersuara lantang, menyayangkan penahanan itu, penangkapan dan atau perlakuan terhadap dua figur kritis non kredibel ini. Ya, tokoh seperti Pak Amin Rais, Purnawirawan TNI Polri, dan yang lain-lain lah. Apalagi para pengacara kondang. Waduh, marah besar. Sehingga pihak Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan, ini tidak bisa main-main nih. Yang kedua, saya kira ada atensi khusus. Bukan saya yakin ada atensi khusus dari Presiden Prabowo. Di sini kita apresiasi tinggi pada Presiden kita yang ke-8 ini. Sehingga wajar kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa selain sujud syukur saat keluar dari tahanan juga menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi setelah itu apa? Bagi saya, pertama, ini adalah merupakan pelajaran penting bagi aparat penegak hukum di negeri ini. Harus hati-hati dan lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. Tidak sembarangan mengkriminalisasi atau menangkap orang. Roy Suryo dan Dr. Tifa mau kemana? Tidak kemana-mana mereka. Tidak akan menghilangkan barang bukti juga dan sebagainya. Jadi nggak usah diperlakukan kasar seperti itu. Dan mereka ini bukan penjahat. Bukan koruptor. Bukan teroris. Jadi tidak perlu diragukan. Mereka sebaliknya bahkan pejuang. Jangan sampai orang-orang yang kritis dan berintegritas, ya karena bersuara lantang melakukan kritik dan sebagainya, ya dan berbagai cara diupayakan untuk ditersangkakan dan kemudian ditahan dan dipenjarakan. Itu menjadi presiden buruk yang tidak baik untuk pelajaran bagi warga bangsa ini yang dimana kita berada dalam negara hukum yang demokratis, dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum gitu ya. Kedua, karena ini terkait dengan ijazah, pertanyaan atau keraguan ijazah Pak Jokowi, maka yang harus dibuktikan pertama sebenarnya, ini tugas para penegak hukum, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kan itu dulu. Dan bukan hanya sekedar menyodorkan selembar ijazah, selembar kertas, oh ini ijazah asli saya, bukan begitu. Tapi mari kita periksa kronologis pendidikannya sampai KKN-nya dan seterusnya. Jadi administrasi akademik dan administrasi kemahasiswanya, bukti-buktinya itu harus tuntas dulu ditunjukkan, harus secara keseluruhan dulu ditunjukkan, dan kemudian
ijazahnya dicetak, lalu ijazahnya itu diperiksa berdasarkan teknik forensik tertentu, baru kemudian dipastikan ini asli atau palsu. Nah, sebelum dipastikan palsu atau asli, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa tentu tidak bisa dikatakan memfitnah atau menyebarkan berita bohong dan atau mencemarkan nama baik. Belum bisa. Kan logika umum seperti itu. Kita nggak tahu lah logika hukumnya seperti apa. Tapi saya kira kalau logika hukum tidak mendasar, itu menurut saya tidak terlalu kuat untuk menjarakan orang gitu. Dalam konteks ini saya kira yang ketiga saya mau katakan, Presiden Prabowo Subianto itu juga atensi ini. Ya, karena Pak Prabowo ini kan satu geng dengan Pak Jokowi. Udahlah, nggak usah lagi banyak orang yang dipenjarakan negeri ini, nggak usah lagi ribut-ribut. Pasti ya tunjukkan ijazahnya itu, minta Pak Prabowo untuk pada Pak Jokowi agar tunjukkan saya ijazahmu dan biarkan ijazah itu menjadi dokumen publik. Dan memang dokumen publik karena beliau kan dipersoalkan karena jadi wali kota, gubernur, dan presiden gitu ya. Nah, yang dimana publik bisa menelitinya. Begitu kira-kira. Guys, siap mau taruhan sama saya? Saya berpendapat pada akhirnya sidang pengadilan manapun terkait dengan ijazah Pak Jokowi akan diputuskan bahwa ijazah Pak Jokowi seperti fotokopinya yang sudah beredar itu asli, diterbitkan oleh UGM. Sementara RRT Rios Mosianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa akan dijebloskan di penjara. Alasannya ada 4, tapi nomor 3 yang paling menentukan. Sekarang ini kan Pak Jokowi diposisikan berada di atas angin setelah mampu menjinakkan, menjadikan bagian dari orang yang akan mendukung Pak Jokowi, yaitu Egy Sujana dan Hari Damai Lubis. Meskipun kedua orang ini sudah tersangka, namun setelah mereka datang bersujud dalam tanda kutip ketemu Pak Jokowi di kediamannya di Solo, minta berdamai, sudah dimaafkan oleh Pak Jokowi. Dia di penjara mereka. Sementara RRT ini menganggap bahwa posisi mereka kuat. Utamanya setelah sidang gugatan 2 warga negara di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu kan jelas tuh. Saksi ahli Jenderal Polisi Ugrusseno tegas menyatakan foto di ijazah Pak Jokowi yang berkacamata itu dengan wajah seperti itu tidak sama dengan aslinya. Hal yang lain, nah ini kan meterai yang digunakan oleh Pak Jokowi, ijazahnya itu Rp100. Sementara lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 yang asli ijazahnya di bawah Rp500 dan lain-lain lah. Tapi itu tidak peduli dengan itu, teman-teman. Yang penting apa? Satu, di sidang pengadilan negeri nanti pihak UGM akan ditanya, apakah benar UGM menerbitkan ijazah Pak Jokowi seperti ini? Ya, benar. Tegas akan dinyatakan seperti itu. Tidak penting apakah orangnya, fotonya itu berbeda dengan orangnya, berkacamata, yang penting meterainya 100 tidak penting. Tidak punya meterai pun tidak apa-apa, gitu kira-kira. Itu bukan soal. Tapi yang pasti ada pengakuan UGM. Itu kan yang terpenting. Nah, tidak ada yang bisa membantah yang lain kalau UGM menyatakan menerbitkan ijazah itu. Nah, apakah memang
benar diterbitkan UGM atau tidak. Yang penting dinyatakan seperti itu. Kan sudah banyak kejanggalan. Tidak penting itu semua sekali lagi. Itu satu poin dicatat. Nah, checklist Pak Hakim. Kedua, saksi ahli akan dihadirkan. Dari pihak Pak Jokowi akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi, argumennya A, B, A, dan seterusnya lah. Bla bla itu argumennya. Akan nyatakan diterbitkan dan sah. Nah, checklist kedua Pak Hakim. Yang ketiga, nah ini ada operasi yang bisa menjadikan kantong-kantong hakim itu berisi. Dapurnya ngepul, bahkan bisa kaya raya. Ini yang paling menentukan. Ya, kalau operasi politik sudah membawa segudang uang seperti itu, ya barangkali ya, dugaan saya akan lulus semua. Apalagi masih tetap di bawah kendali ini. Berani hakim, nyatakan yang berbeda. Habis loh nanti, kayak gitu. Takutlah hakim itu pada akhirnya. Jadi diputuskan aslilah ijazah Pak Jokowi itu. Yang keempat, ini kan topangan kekuasaan yang begitu masif. Dan Pak Jokowi ini masih berada pada pihak yang berkuasa. Pak Prabowo Subianto tidak mungkin mengganggu rasa hati Pak Jokowi sekarang ini. Gitu ya. Jadi 4 faktor itu menurut saya siap-siap RRT akan masuk penjara dan Pak Jokowi akan wah bangga, saya ijazah asli saya diakui. Gitu ya.